Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat menonton. Cihuy! Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah ampunilah sebab Anda telah diampuni. Ketika seorang begitu menyakiti Anda, maafkan. Mungkin bukan respon alamiah Anda. Sebaliknya, Anda ingin terus menyimpan rasa sakit dan kepahitan terhadap seseorang yang telah membuat Anda terluka. Namun Tuhan memanggil Anda untuk mengampuni, membuang kenangan pahit masa lalu, dan melepaskan segala kepahitan terhadap orang-orang yang telah menyakiti Anda. Bahkan Alkitab memberikan 3 alasan mengapa Anda harus memaafkan. Perhatikan bahwa alasan-alasan ini tak ada hubungannya dengan apakah orang-orang itu pantas menerima pengampunan Anda atau tidak. Anda harus mengampuni mereka yang telah menyakiti Anda, sebab Tuhan telah mengampuni Anda. Dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila Anda ingin menjadi orang yang pemaaf, maka Anda perlu terlebih dahulu menerima pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa Allah datang ke bumi ini dalam bentuk manusia, Yesus, untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Yesus telah menebus dosa sehingga Anda tak perlu lagi melakukannya. Itulah kabar baik. Anda harus mengampuni mereka yang telah menyakiti Anda, karena jika tidak, kebencian akan mengendalikan Anda. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke-9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kebencian membuat Anda sengsara dan membuat Anda terjebak di masa lalu. Dan ketika Anda terjebak di masa lalu, Anda dikendalikan oleh masa lalu. Setiap kali Anda membenci sesuatu, kebencian itu menguasai Anda. Apakah Anda masih mengizinkan seseorang yang menyakiti Anda 5, 10, atau bahkan 20 tahun yang lalu buat terus menyakiti Anda hingga hari ini? Buatlah pilihan sekarang juga untuk berhenti terluka oleh karena apa yang terjadi bertahun-tahun yang lampau. Masa lalu Anda adalah masa lalu. Anda harus melepaskannya. Anda harus mengampuni mereka yang telah menyakiti Anda, sebab Anda sendiri akan membutuhkan lebih banyak pengampunan di hari-hari selanjutnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengampunan itu 2 arah. Anda tidak dapat menerima apa yang tidak ingin Anda beri. Seseorang pernah mengatakan ini pada John Wesley, saya tidak akan pernah bisa memaafkan orang itu. Lalu jawab Wesley, kalau begitu saya harap Anda tidak akan pernah berbuat dosa.
Semakin dalam rasa sakitnya, semakin sulit untuk mengampuni. Akan tetapi, ingatlah bahwa Anda punya 3 alasan besar untuk mengampuni, yaitu yang pertama, karena Tuhan telah mengampuni Anda. Yang kedua, karena Anda tidak boleh membiarkan kebencian mengendalikan Anda. Yang ketiga, karena Anda akan terus membutuhkan lebih banyak pengampunan. Hari ini, pilihlah untuk hidup dalam kebebasan pengampunan. Tuhan Yesus menganugerahkan damai sejahtera di hati Anda saat Anda memaafkan orang yang melukai hati Anda. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alamiah damai sejahtera Tuhan itu dan Anda akan menikmati sukacita kekal. Hidup berbahagia dan akhirnya Anda dapat mentransfer kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekeliling Anda. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus yang memberkati Anda. Haleluya. Amin.